Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi katabana syara wa ta'ida li ibadihi al-mukhlisin. Kita dan suruh rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu billahi haqqa jihadihi fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatul ukhra yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kita untuk bisa hadir memenuhi undangan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimahullah, hari ini kita akan bicara tentang Ramadan, kemuliaan, kesabaran dan kebahagiaan. Allah hadirkan Ramadan di hidup kita, betul-betul Allah mengantarkan menuju derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Para jamaah, pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183 yang mensyariatkan kepada umat Islam untuk menjalankan Syiyam Ramadan. Sekitar 1 bulan sebelum tiba bulan Ramadan, Allah tunjukkan kepada kita syariat yang betul-betul mengantarkan kita semua menuju derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah, yaitu Syiyam Ramadan. Yang menarik, syariat Syiyam Ramadan ini diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena ya ayyuhalladzina amanu, dan orang yang beriman adalah orang yang dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Al-Quran, begitu banyak ayat Al-Quran menunjukkan bahwa dibukanya pintu kebahagiaan itu bagi orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, Allah sudah tunjukkan itu, qad aflahal mu'minun. Surat ke-41 surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah juga tunjukkan dan jaminkan kebahagiaan bagi orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, lisannya dengan mantap menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan saya Allah,
summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah dengan cara apa? Pertama, alla takhafu. Yang kedua, wala tahzan. Dibahagiakan oleh Allah pertama, alla takhafu, diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang kalau diangkat oleh Allah rasa takutnya, maka dia menjadi orang yang merdeka. Dia tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun. Tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh dunia, tidak diperbudak oleh jabatan, tidak diperbudak oleh kesenangan hawa nafsu. Dia tidak menjadi hambanya apapun, kecuali dia menjadi hambanya Allah. Dan itu adalah orang yang bahagia. Yang kedua, wala tahzan, dan diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang kalau diangkat oleh Allah rasa sedihnya, berarti dia dalam kondisi kebahagiaan. Kenapa? Sebab dia sadar semua yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya pasti baik. Semua yang diberikan oleh Allah untuk hidupnya pasti benar. Semua yang diberikan oleh Allah untuk hidupnya pasti indah. Dan dunia ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk menentukan dan mengkadar siapa di antara kita manusia ini yang terbaik kualitas amal perbuatannya. Sebagaimana di Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Apapun yang kita terimakan dalam hidup dan kehidupan kita, sepanjang kita yakin kepada Allah, sepanjang kita beriman kepada Allah, kita akan menyadari dan kita kemudian bisa memetik hikmah dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah, sehingga hilang rasa sedihnya dan berubah menjadi kebahagiaan. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau panjenengan pirsani di Al-Quran surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Dan yang menarik, lanjutan ayat itu Allah tunjukkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Karena itu Allah ujikan untuk hidup kita. Bentuk ujian yang pertama bisyarri, dengan kekurangan, dengan keburukan. Yang kedua wal khairi, dengan kebaikan. Tapi dua-duanya statusnya adalah sebagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah, sehingga begitu tiba Ramadan, saat di tahun kedua Hijriah itu, di saat umat Islam menjalankan Syahur Ramadan, betul Allah tunjukkan kadar orang yang bisa menyadari dan merasakan anugerah besar. Syariat Syahur Ramadan yang diberikan oleh Allah adalah orang yang betul-betul beriman. Dan iman itu ada 5 level. Pertama, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang yakin kepada Allah. Yang kedua, iman level yang kedua itu manakala apa yang kita yakini itu kemudian kita buktikan dalam bentuk amal perbuatan, maka amal soleh adalah iman level yang kedua. Iman level yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita menyadari bahwa semua ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dilandasi dengan ilmu. Maka ilmu adalah iman level yang ketiga. Sedangkan yang keempat, kita tidak hanya baik sendiri, tapi hendaknya kita melangkah, kita menentukan keberpihakan, kita mengajak, kita berdakwah, kita berjuang, kita berjihad. Di pihak mana kita berada, di pihak mana langkah ini ditentukan. Orang yang di level ini adalah iman level yang keempat. Dan puncaknya adalah sabar.
sabar adalah iman level yang kelima. Tabah di dalam keyakinan. Apa yang kita yakini ini itu menjadi resiko yang luar biasa, dan itulah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekitar sepekan umat Islam ketika menjalankan syiar Ramadan, turun Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-65. Ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atan. Di ayat ini Allah betul-betul tunjukkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah bagi siapa? Orang yang betul-betul memiliki iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Sebagaimana ditunjukkan Allah di ayat ini, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kharijil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat berjuang, kobarkan semangat berperang, kobarkan semangat berjihad kepada orang-orang yang beriman. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atin. Jika ada, Allah sebut jumlah 20 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, maka 20 orang mukmin itu akan mampu mengalahkan. Berapa yang dikalahkan? 100 orang kafir. Dan jika ada 100 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, maka yang 100 itu akan mampu mengalahkan berapa? 1000 orang kafir. Orang-orang Quraisy yang dulu dengan mentang-mentang intimidasi, teror, jangan takut, jangan ragu, itu dulu. Sepanjang kalian orang beriman betul-betul menjadi orang yang sabar, maka yang 100 akan mampu mengalahkan 1000. Sehingga kita bisa merasakan perang Badar, umat Islam mendapatkan kemenangan yang gila gemilang karena 100 saja bisa mengalahkan 1000, sementara jumlah umat Islam saat itu jumlahnya lebih kurang 300. Maka yang 300 itu tentu dengan akan sangat mudah, seperti yang dijanjikan oleh Allah, jika dia berjuang dengan penuh kesabaran, maka dengan mudah itu kemudian mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Dan betul-betul syiar Ramadan mengantarkan orang yang beriman itu menapaki tangga kualitas keimanan, hidup dengan kualitas kesabaran. Dan ini yang ditunjukkan oleh Allah. Para jamaah rahimakumullah, sabar ini menjadi kata kunci untuk kita bisa menjalani hidup, merasakan dan menikmati hidup, untuk bisa meraih kebahagiaan. Semua persoalan hidup selesai. Apa yang diselesaikan? Allah telah membukakan jalan keluar itu. Panjenengan pirsani di Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 153. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as shabirin. Jadi Allah tunjukkan mana tempat yang terdekat dengan Allah, melebihi orang-orang yang dibersamai oleh Allah. Orang-orang yang dibersamai oleh Allah siapa? Yaitu orang-orang yang betul-betul hidup dengan kualitas yang sempurna, yaitu kesabaran. Ujian yang diberikan oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, maka secara detail dan terperinci berbagai kesulitan-kesulitan kehidupan itu, jika kita jalani, kita hadapi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang diberikan oleh Allah. Seperti di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah tunjukkan apa yang diberikan oleh Allah. Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga syiar Ramadan kita ini diterima oleh Allah. Kita semua diantarkan oleh Allah
menjadi manusia-manusia yang betul-betul meraih predikat kualitas keimanan, menjadi orang-orang yang menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Sebab kesabaran inilah yang diberikan oleh Allah menjadi pintu kebahagiaan. Bahagianya tidak hanya sekedar di dunia, tapi di dunia sampai dengan di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, di Al-Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-34, ayatnya ayat yang ke-35, apa yang diajarkan oleh Allah dan dibimbingkan oleh Allah kepada kita. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Aku Allah, dialah Tuhanmu, Tuhan yang esa, maka berserah dirilah kalian, taat dan tunduklah kepadaku. Apa yang dijaminkan oleh Allah bagi orang-orang yang yakin dan taat kepada Allah, maka wa basyiril mu'minin, bahagiakan, gembirakan siapa orang-orang yang hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Siapa dia orang yang hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, yang dibahagiakan oleh Allah itu? Ayat yang ke-35 dijelaskan oleh Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang selalu ingat kepada Allah, tergetar ketika ingat dengan satu kata Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua apa? Was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang-orang yang hidup sabar terhadap segala apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Maka di Al-Quran, para jamaah rahimakumullah, surat ketiga surat Ali Imran, ayat yang ke-20, ayat yang ke-200, orang yang beriman itu dibimbing dan diperintahkan oleh Allah untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Bahkan tingkatan-tingkatannya dituntunkan oleh Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Orang yang beriman itu dibimbing oleh Allah untuk pertama sabiru. Yang berikutnya apa? Sabiru, panjang. Ketiga rabitu. Allah tunjukkan pertama sabiru. Apa sabiru? Sabar terhadap segala apa yang dilarang oleh Allah. Betapa kita harus mengendalikan diri dari segala apa keburukan-keburukan yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita jauhi, dan itu membutuhkan kesabaran. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sabiru, yaitu sabar untuk tabah dengan beratnya apa yang diperintahkan oleh Allah, dan itu juga tidak lebih mudah dari kesabaran untuk menjauhkan dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang berikutnya adalah robitu. Apa robitu itu? Hantaman, guncangan sedemikian dahsyat, berbagai ujian dan musibah yang luar biasa, tapi tidak menggoyahkan keyakinannya kepada Allah, tidak menjadikan surut kedekatannya kepada Allah. Itulah orang-orang yang robitu. Dan yang keempat, wattaqullaha. Takwa adalah rangkuman dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yang di dalamnya terkandung ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hidup tidak hilang rasa syukurnya kepada Allah, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahullah, kebahagiaan itu juga ditunjukkan oleh Allah, tidak hanya di dunia, tapi betul-betul orang-orang yang hidup mulia dalam ketaatan, orang yang hidup dengan penuh kesabaran ini, ideallah orang yang betul-betul merasakan kesuksesan dan kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Sebagai penutup dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita buka Al-Quran. Di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-22, itu ditunjukkan oleh Allah. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama dijelaskan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 ini. Yang pertama adalah walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim, yaitu
yang hidup dengan iman yang sempurna, yaitu hidup dengan kesabaran. Orang yang sabar, inilah orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Orang yang hidup mulia dengan bermahkotakan rukuk dan sujud kepada Allah. Orang yang mewariskan, menanamkan kepada dirinya, mengajarkan, membiasakan, mewariskan kepada anak dan keturunannya, kepada istri dan ahlinya untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Hidup dengan penuh kemuliaan. Sebab berbeda orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Maka orang yang merawat kemuliaan hidupnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah, dialah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, siapa orang-orang yang dirindukan oleh surga ini? Setelah walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim, yang kedua wa aqamus shalah, yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang suka infak, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Orang yang seperti inilah orang yang dirindukan oleh surga. Maka dalam rangkaian kebahagiaan itu tidak berlebihan, tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu turun Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, orang yang semangat memberi dan berbagi, dialah orang-orang yang nanti menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya di akhirat, dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir adalah wayadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang berbuat baik tanpa batas. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tentu itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang biasa. Tapi orang-orang yang hidup dengan kualitas iman yang sempurna, maka dia berbuat baik tanpa batas, termasuk terhadap orang-orang yang berbuat tidak baik kepadanya, dibalas dengan kebaikan demi kebaikan. Semoga umur kita barokah, harta kita barokah. Mudah-mudahan Allah palingi kita semua dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita semua dicatat menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah, menjadi golongan hamba-hambanya yang soleh, yang hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kita semua mohon kepada Allah agar kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dan kita semua merindukan, dikelompokkan dan digolongkan menjadi ashabul jannah. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi